Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Libasut Taqwa kelas 8. Alhamdulillah hari ini sudah kedua kalinya pertemuan PKN kelas 8. Minggu kemarin Bapak telah menyampaikan tentang materi Pancasila. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang fungsi dari Pancasila. Walaupun pada dasarnya fungsi dari Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai falsafah negara. Tapi selain itu, Pancasila juga memiliki banyak fungsi. Di antaranya yang pertama itu bahwa Pancasila sebagai dasar untuk mengatur negara. Dalam artian bahwa mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dan juga mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan-rumusan yang berbeda, namun dalam 3 undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan yang ketiga kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 2 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia. Berarti semua tata aturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh melenceng dari Pancasila ataupun nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Dalam mukadimah ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan bukti bahwa Pancasila memang dikehendaki sebagai dasar kerohanian negara dan dikehendaki sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Kemudian fungsi selanjutnya yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber tertib sosial, di mana seluruh peri kehidupan baik individu maupun dalam ikatan golongan, ikatan partai politik, kemudian ikatan organisasi atau lembaga lainnya, Pancasila akan menjadi sumber tertib negara dan tertib hukum serta menjadi pedoman dalam menentukan pendirian. Jadi apapun lembaganya, apapun organisasinya, baik individu ataupun kelompok, tidak boleh terlepas dari sumber tertib sosial yang ada di Pancasila, terutama nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila. Selain itu juga fungsi tadi Pancasila juga penerapan nilai-nilainya itu bisa berjalan di semua bidang kehidupan yang ada di negara kita. Nilai Pancasila antara lain yang ada dalam bidang kehidupan, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya salah satunya adalah memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Contoh Islam, menjalankan perintah sesuai dengan aturan-aturan atau syariat-syariat yang diberikan Allah
melalui Nabi Muhammad dan dijalankan oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian menjalankan agama dan tetap memperhatikan kondisi di sekitar tanpa mengganggu ketertiban. Menjaga toleransi dan saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Saling bekerja sama antar pemeluk agama dan tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya banyak perbedaan di tengah masyarakat, negara kita, suku, bangsa, agama, ras, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu harus kita sikapi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sila kedua. Kemudian selanjutnya persatuan Indonesia. Penerapan Pancasila sila ketiga ini cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya jelas, mengutamakan pengambilan keputusan dalam musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Ikut serta dalam pemilu, mencalonkan diri, mengajukan diri untuk menjabat suatu jabatan tertentu, baik itu di tingkat sekolah, masyarakat, atau bangsa dan negara. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contohnya banyak dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang lain yang sedang dilanda kesulitan. Meningkatkan kesadaran sosial, berusaha untuk adil dalam beraktivitas, tidak mengganggu orang lain, menghargai karya atau hasil dari ciptaan orang lain, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau dalam Islam jelas, bulan kemarin kita baru melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita memberikan keadilan kepada masyarakat kita yang mempunyai kelebihan harta, disunahkan untuk melakukan kurban. Kemudian dagingnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu salah satu bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya penerapan nilai Pancasila ini masih banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti ke depannya, minggu depan Bapak akan menyampaikan tentang penerapan Pancasila dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Untuk hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Silahkan kalian agar lebih paham, dibaca kembali apa yang tadi Bapak sampaikan, dipahami. Minggu depan kita ketemu lagi, dan sesuai jadwal ruling kita nanti akan ada tugas di akhir pertemuan. Terima kasih, selalu semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.